Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita dari film The 13 Years yang dirilis pada tahun 1999. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di pesisir Amerika Serikat, seorang nelayan bernama John sedang tidur siang di perahunya. Tiba-tiba ia merasakan umpan yang ia pasang tertarik. John langsung terbangun dan berpikir bahwa ia berhasil menangkap ikan besar. Karena itu, ia segera mengemudikan perahunya dengan cepat untuk mengejar ikan besar yang ia kira tertangkap. Namun tanpa disadari, yang sebenarnya ia tangkap adalah seorang putri duyung yang sedang berusaha kabur sambil membawa anaknya. No, where did you go? Setelah melarikan diri cukup jauh dan keluar dari jangkauan sonar perahu John, putri duyung itu akhirnya sampai di sebuah perahu yang sedang berlabuh. Di sana, ia memutuskan untuk menyembunyikan anaknya di salah satu kompartemen perahu. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke permukaan dan muncul di dekat John. John sangat terkejut dan senang karena ia adalah orang pertama yang bisa bertemu langsung dengan putri duyung. Saking terkejutnya, John kehilangan fokus dan akhirnya menabrak salah satu lampu depan perahunya. Hal ini memberi kesempatan pada putri duyung untuk melarikan diri dengan mudah. Di tempat lain, pasangan Sharon dan Whit tiba di sebuah pulau yang indah, tempat mereka berencana memulai hidup baru jauh dari keramaian kota. Saat di perjalanan, mereka mendengar suara tangisan bayi. Ketika mereka memeriksa salah satu kompartemen perahu, mereka menemukan bayi yang tampaknya ditinggalkan begitu saja. Karena merasa iba, mereka memutuskan untuk merawat bayi itu dan membawanya ke rumah pantai mereka. Sementara itu, sang putri duyung yang mengawasi dari kejauhan merasa terkejut dan sedih karena anaknya telah diambil oleh manusia. 13 tahun kemudian, Cody, anak yang dulu ditemukan oleh Sharon dan Whit, kini tinggal bersama keluarga mereka di kapal yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Suatu hari, Cody menyadari bahwa ia terlambat untuk mengikuti kompetisi renang yang sangat penting. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju tempat perlombaan agar bisa bergabung dengan teman-temannya. Meskipun ia sudah ketinggalan feri, Cody tidak menyerah. Ia terjun ke laut dan berenang dengan cepat menuju tujuannya. Karena kecepatan renangnya yang luar biasa, ia berhasil menyalip kapal feri, membuat para kru yang melihatnya terkejut. Sesampainya di stadion, pelatihnya merasa cemas karena Cody belum juga tiba dan khawatir ia tidak akan bisa ikut lomba. Namun, sebelum panggilan terakhir untuk kejuaraan dilakukan, Cody akhirnya tiba tepat waktu. Ia segera mengambil perlengkapannya dan langsung menuju posisinya. Setelah tembakan start terdengar, para peserta langsung terjun ke kolam renang. Cody bersaing dengan Swan, rival utamanya dalam kompetisi renang. Meskipun Cody sangat cepat, ia selalu kalah tipis dari Swan, yang akhirnya kembali keluar sebagai pemenang dalam kejuaraan tersebut. Pelatih merasa bangga karena dua muridnya berhasil meraih posisi di podium kejuaraan. Ia pun memberi kabar gembira bahwa mulai sekarang mereka berdua bisa ikut kompetisi renang tingkat negara bagian. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba mereka sadar bahwa Jess, salah satu peserta lainnya, jatuh ke dalam kolam. Cody yang melihat kejadian itu langsung terjun untuk menyelamatkan Jess. Dengan cepat, ia membawanya ke tepi kolam. Namun, sebelum Jess sempat mengucapkan terima kasih, Jess merasa temannya itu sudah tidak ada di dekatnya lagi. Sementara itu, John baru saja pulang dari memancing di laut. Ketika nelayan lainnya melihatnya, mereka mulai mengolok-oloknya karena ia satu-satunya nelayan yang masih percaya kalau putri duyung itu benar-benar ada.
Walaupun diremehkan, John tetap yakin bahwa suatu saat nanti teman-temannya akan menyesal atas perkataan mereka. Ia pun pergi ke gudang untuk memeriksa hasil tangkapannya. Keesokan harinya, Cody dipuji oleh teman-temannya karena penampilannya yang bagus dalam kompetisi. Tapi ia kecewa saat melihat nilai buruk yang didapat di sekolah. Tak lama kemudian, guru mereka mengumumkan bahwa akan ada kegiatan tentang kehidupan laut yang harus dikerjakan berpasang-pasangan. Ia juga memberitahu bahwa pasangan-pasangan itu dipilih secara acak. Setelah melihat siapa pasangannya, Cody terkejut karena ternyata pasangannya adalah Jess, anak yang baru saja ia selamatkan dari kolam sehari sebelumnya. Jess yang sedikit khawatir mencoba menghibur Cody dengan bilang kalau ia punya banyak pengetahuan tentang kehidupan laut. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Namun Cody juga bilang kalau mereka sebaiknya tidak terlalu memikirkan tugas itu sekarang karena ulang tahunnya sudah dekat. Untuk itu, Cody mengundang Jess datang ke pestanya agar mereka bisa saling mengenal lebih baik dan bisa bekerja sama dengan lebih mudah. Keesokan harinya, Cody mengundang teman-temannya ke halaman belakang rumahnya untuk makan dan bersenang-senang bersama keluarga. Di luar, mereka bertemu Jess yang sangat senang karena ini pertama kalinya ia diundang ke pesta ulang tahun. Untuk mengerjai Cody, Sean mengajak Jess untuk berenang bersama grup mereka nanti. Tetapi Sam langsung menegur Sean karena Jess belum bisa berenang. Merasa malu dengan candaan itu, Jess memutuskan untuk pergi dan memberi kado ulang tahun Cody kepada ibunya. Malam harinya, saat Cody sedang bersiap-siap tidur, orang tuanya memberitahu bahwa ia lupa membuka satu kado ulang tahun dari temannya. Cody pun membuka hadiah tersebut dan menemukan sebuah buku fiksi ilmiah tentang kapal selam, yang ternyata adalah hadiah ulang tahun dari Jess. Di pinggir pantai, sang putri duyung mendekati pantai dan mengamati rumah tempat anaknya tinggal selama 13 tahun terakhir. Pada saat yang sama, Cody mulai bermimpi tentang sosok ibunya yang tampak di dasar laut, namun ia terbangun oleh suara alarm yang menghentikan mimpinya. Merasa kesal, Cody berusaha mematikan alarmnya, tetapi tiba-tiba alarm itu menyetrumnya, membuatnya berhenti berfungsi. Bingung dengan kejadian tersebut, Cody pergi ke dapur, meminum segelas susu, dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan kotak yang menempel di tangannya. Good morning, honey. Breakfast is almost ready. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam kemudian, Cody bertemu Jess yang sedang mempelajari berbagai pasang surut ombak di pantai. Dalam percakapan mereka, Cody mengungkapkan bahwa ia tidak tertarik dengan hal tersebut. Itulah sebabnya ia selalu mendapat nilai rendah di pelajaran biologi. Jess pun menjawab bahwa materi itu sebenarnya tidak sesulit apa yang dibayangkan. Dan Cody pun bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki nilainya. Mendengar hal itu, Jess mengusulkan agar Cody mengajarinya berenang dengan baik. Dan setelah itu, Jess akan memberinya beberapa pelajaran pribadi agar Cody bisa memperbaiki nilainya tanpa harus menyontek. Mereka pun berjabat tangan, namun saat itu juga Jess menyadari ada sisik-sisik aneh di lengan Cody yang membuatnya terkejut. Jess berkata bahwa ia belum pernah melihat fenomena seperti ini pada kulit manusia, hanya pada katak dan cicak, dan ia semakin terkesan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Di rumah, Cody mencoba mencuci tangannya berkali-kali, namun sisik-sisik itu tidak hilang yang membuatnya semakin frustasi. Melihat anaknya lama di kamar mandi, Sharon bertanya apa yang terjadi. Setelah keluar dari kamar mandi dengan tangan disembunyikan di saku, Cody bilang kalau ia baik-baik saja dan langsung menuju kamarnya. Keesokan harinya, Cody dan Jess bertemu di sekolah. Jess bertanya bagaimana kondisi Cody dengan sisik-sisik di tangannya. Dengan kesal, Cody bilang bahwa tangannya sudah tidak aneh lagi dan meminta Jess untuk berhenti membicarakannya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Jess bilang kalau mereka harus segera menyelesaikan tugas sekolah mereka, dan Cody mengusulkan agar mereka pergi ke rumahnya. Mau tidak mau, akhirnya Jess pun setuju dan mereka berjalan bersama menuju dermaga. Setibanya di sana, Cody mulai menjelajahi barang-barang di salah satu gudang
dan Jess bilang mereka tidak seharusnya masuk ke tempat itu. Tiba-tiba mereka terkejut melihat kedatangan John, dan Jess memperkenalkan temannya itu kepada ayahnya. Melihat Cody, John langsung menyadari bahwa ia adalah anak dari keluarga yang mengelola kapal feri wisata, dan bertanya apakah keluarga Cody pernah melihat sesuatu yang aneh di perairan tersebut. Cody yang bingung dengan pertanyaan John bertanya apakah John benar-benar percaya pada keberadaan Putri Duyung dan makhluk-makhluk aneh lainnya. John menjawab bahwa ia pernah melihat Putri Duyung dengan matanya sendiri. Untuk menghindari agar temannya tidak ketakutan dengan sikap ayahnya, Jess mengingatkan Cody bahwa mereka harus segera memulai tugas biologi mereka. Keduanya pun berangkat menuju dermaga untuk mengumpulkan kerang. Keesokan harinya, Cody menerima nilai A dari gurunya dan merasa sangat senang karena akhirnya nilai rapotnya membaik. Namun tak lama setelah itu, ia mulai merasa sangat haus dan meminum dalam jumlah banyak. Tetapi rasa hausnya terus meningkat. Orang tuanya mulai merasa khawatir tentang kondisi Cody. Cody menjelaskan bahwa ia tidak merasa sakit dan tidak mengerti mengapa orang-orang khawatir. Ia hanya merasa haus yang tidak biasa. Selain itu, ia juga memberitahu orang tuanya mengenai ruam kulit berbentuk sisik berwarna hijau yang muncul berulang kali di tubuhnya, serta bertanya apakah hal tersebut bisa jadi penyakit yang diwariskan dari orang tua kandungnya. Mendengar penuturan Cody, Sharon meyakinkan anaknya bahwa tidak ada yang aneh dengan dirinya dan menjelaskan bahwa gejala-gejala itu mungkin hanya disebabkan oleh patogen lokal yang biasa. Pada malam harinya, Cody pergi ke taman hiburan bersama Sam. Ketika mereka berbicara di salah satu stand makanan, Sam tiba-tiba menggenggam tangan Cody. Ajaibnya, rambut Sam mulai terangkat ke udara yang membuat Cody tertawa terbahak-bahak. What? Sam yang khawatir bertanya apakah ada yang salah dengan penampilannya. Namun Cody segera menjawab bahwa semuanya baik-baik saja sambil berusaha menahan tawa melihat rambut Sam yang terangkat. Kemudian saat di rumah, Cody melanjutkan membaca buku yang diberikan Jess. Namun saat ia mencoba mengambil botol untuk minum, ia merasa botol itu seakan menempel di tangannya. Tidak hanya itu, kejadian aneh pun terjadi. Ia bersandar di dinding dan merasa semakin terperangkap. Dalam keputusasaannya, Cody berteriak memanggil orang tuanya. Ketika orang tuanya menemukan Cody tergantung di langit-langit, mereka langsung memutuskan untuk menghubungi dokter setempat. Setelah memeriksa kondisi Cody, dokter itu mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang dialami Cody, namun meminta agar orang tuanya menjauh terlebih dahulu karena ia perlu berbicara dengan Cody sendirian. Keesokan paginya, Cody bertemu dengan Jess dan saat latihan renang, Cody menceritakan bahwa dokter mengatakan dia mengalami pubertas yang membuatnya merasa jijik karena hal tersebut. Melihat temannya yang merasa panik dan kebingungan, Jess memutuskan untuk membantu Cody menghadapi masalahnya. Mereka pun mulai melakukan banyak penelitian tentang kondisi Cody. Dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Cody memiliki kemampuan luar biasa, seperti memberi perintah kepada ikan, menyalakan lampu hanya dengan pikirannya, dan bahkan berenang dengan kecepatan yang sangat cepat. You jump. Kemudian saat senja tiba, kedua anak itu bersiap untuk pergi. Dan Jess memberitahu Cody bahwa ia sebaiknya menjaga jarak dari air sebisa mungkin. Namun Cody menolak. Ia menjelaskan bahwa ia merasa sangat baik saat berada di dalam air dan sangat ingin tetap menjadi bagian dari tim renang yang akan berlomba di final beberapa minggu lagi. Di rumah, Jess memeriksa catatan ayahnya tentang Putri Duyung yang ditemukan di dunia nyata. Tak lama kemudian, ayahnya mendekat dan mulai menceritakan beberapa kisah yang telah ia dengar selama bertahun-tahun. Setelah itu, Jess bertanya tentang sebuah artikel yang baru saja ia temukan. Artikel itu menjelaskan bahwa makhluk-makhluk seperti Putri Duyung mulai mengalami perubahan saat mereka berusia 13 tahun.
Mendengar hal itu, John menjelaskan bahwa itu adalah fakta nyata tentang Putri Duyung dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Dia mengatakan bahwa pada usia yang tepat, yaitu 13 tahun, bagian tubuh ikan mulai muncul pada mereka, menandakan perubahan yang mereka alami. Keesokan harinya, Cody dan Jess berkumpul di laboratorium sekolah. Setelah melakukan banyak penelitian, Jess akhirnya menyadari bahwa temannya si Cody mungkin adalah seorang pemuda Putri Duyung. Mendengar penjelasan ini, Cody merasa sangat bingung karena ia juga bisa menghasilkan aliran listrik dengan jarinya. Jess kemudian menjelaskan bahwa belut memiliki kemampuan itu sebagai bentuk pertahanan diri dan mungkin itu juga terjadi pada Cody. Setelah itu, Cody pergi menemui Sharon dan Whit, mengatakan bahwa ia harus segera mencari orang tua yang sebenarnya. Meskipun Cody merasa sangat putus asa, orang tua angkatnya ini tetap tidak mempercayai perkataan anaknya itu. Untuk membuktikan apa yang ia katakan, Cody membasahi lengannya dan tiba-tiba sejumlah sisik besar muncul di kulitnya, membuktikan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Melihat kejadian itu, Sharon dan Whit mulai menyadari bahwa mungkin Cody tidak sepenuhnya salah. Mereka akhirnya menceritakan kisah tentang hari mereka menemukan Cody di sebuah perahu. Untuk mencegah Cody menghadapi masalah lebih lanjut, Sharon berkata bahwa anaknya harus berhenti berhubungan dengan air dan tidak boleh ikut serta dalam final kompetisi renang. Cody merasa sangat kecewa karena tidak bisa berlomba bersama teman-temannya. Ia pun pergi ke kamar dan mencoba makanan ikan yang ia temui, tetapi rasanya sangat tidak enak, yang justru membuatnya semakin kecewa dan merasa terisolasi. Kemudian pada malam harinya, Cody kembali bermimpi tentang ibunya sang Putri Duyung. Ketika ia terbangun, ia turun ke bawah dan mendapati orang tuanya sedang bertengkar. Pagi berikutnya, Cody berdiri di pantai, mengamati laut di sekitarnya, dan memutuskan untuk berenang, ingin melihat bagaimana tubuhnya bereaksi. Ia berenang dengan bebas tanpa sadar bahwa ibunya sang Putri Duyung sedang mengamatinya dari kejauhan. Cody merasa bahwa sisik-sisiknya belum muncul dan ia berpikir bahwa mungkin kondisinya semakin membaik. Ia terus berenang, bahkan melompat beberapa meter di atas air dengan penuh kegembiraan. Namun saat ia kembali ke pantai, ia sangat kecewa ketika melihat sirip ikan muncul di lengannya. Pada saat yang sama, Sam datang dan bertanya apakah Cody ingin berenang bersamanya. Dengan cepat, Cody menyembunyikan lengannya di balik pasir dan menolak ajakan Sam, mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk sendiri. Sam merasa kecewa mendengar itu dan setelah mengucapkan selamat tinggal, ia pun pergi meninggalkan Cody. Beberapa waktu kemudian, Cody bertemu Jess untuk latihan renang lagi. Ia bertanya kenapa perubahan yang terjadi pada dirinya terasa sangat tiba-tiba. Melihat Cody khawatir, Jess menyarankan agar mereka fokus untuk mencari solusi masalah ini dan berhenti latihan dulu. Namun, Cody tidak mau Jess berhenti belajar berenang dan mengatakan mereka akan melanjutkan latihan seperti biasa. Tiba-tiba, Swan muncul dan mengejek Cody karena masih mencoba mengajari Jess. Cody yang marah langsung menegur Swan dan menyuruhnya pergi karena final renang akan diadakan besok. Jess yang mencoba menghentikan Cody agar tidak berbuat sesuatu yang gegabah, mencoba meyakinkan temannya. Namun, Cody tetap bersikeras bahwa ia tidak akan mundur dan akan tetap ikut final seperti biasa. Singkatnya, hari kompetisi tingkat negara bagian pun tiba. Pelatih memberi motivasi singkat kepada tim renangnya dan meminta mereka bersiap-siap. Namun, pelatih mulai khawatir karena Cody belum datang. Ia pun bertanya kepada Sam apakah ia mengetahui kabar tentang Cody. Tetapi Sam bilang ia sudah lama tidak bisa berbicara dengan temannya. Di rumah, Cody berpura-pura tidak ikut kompetisi. Tapi begitu Sharon dan Whit meninggalkan kamarnya, ia melarikan diri lewat jendela dan berlari menuju stadion. Ketika Jess melihat Cody datang untuk ikut kompetisi, ia sangat khawatir dan memohon agar Cody tidak masuk ke dalam air. Namun, Cody dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah pada karir renangnya hanya karena kondisinya sekarang, dan langsung berlari menuju posisinya untuk memulai perlombaan. Kompetisi dimulai dan Son serta Cody berenang secepat mungkin, membuat penonton sangat bersemangat dengan penampilan luar biasa mereka.
Saat itulah Jess menyadari bahwa ayahnya ada di stadion dan sedang menggunakan teropong untuk mengamati Cody yang mulai berubah saat berenang. Selama perlombaan, Cody berhasil sedikit demi sedikit menyalip Swan. Akhirnya memenangkan turnamen dan mencetak rekor waktu di perlombaan negara bagian ini. Dengan kegembiraan luar biasa atas kemenangan pertamanya, Cody merayakan posisi pertama dengan penuh sukacita. Jess segera berlari untuk mencegah ayahnya melihat sirip Cody. Namun saat ia menyadari bahwa lengannya terbuka, Cody dengan cepat menggenggam bar listrik di kolam yang menyebabkan semua lampu di tempat itu meledak. Untungnya, dengan keributan tersebut, Cody berhasil melarikan diri dari kerumunan. Setelah mengambil jaketnya, ia berlari ke ruang ganti yang diikuti oleh Swan. Meskipun ia belum sempat berhasil menemukan Cody, Swan berkata bahwa ia akan mencari tahu bagaimana Cody bisa curang dalam kompetisi dan bertekad untuk menghentikan karir Cody setelah mengetahui kebenarannya. Tak lama setelah itu, Swan meninggalkan tempat itu tanpa menyadari bahwa Cody telah bersembunyi di langit-langit. Dengan cepat, Cody keluar lewat pintu belakang, yang dimana orang tuanya sudah menunggunya untuk membawanya pulang. Sementara John mengawasi dari kejauhan. Sambil mencoba mengeringkan tubuh Cody, Sharon dan Whit bertanya apakah ada yang mengetahui rahasia Cody. Cody menjawab bahwa tidak ada yang melihat siripnya. Tak lama setelah itu, Jess tiba di tempat dan memberitahu mereka bahwa setelah Cody menghilang setelah memecahkan rekor negara bagian, kejadian itu menimbulkan kegemparan besar di kejuaraan dengan banyak orang membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, Sam datang ke rumah Cody. Begitu melihat sirip di lengan Cody, Sam langsung pingsan. Setelah sadar, Sam sangat marah dengan apa yang ia lihat. Cody mencoba memohon agar Sam mengerti dan tetap mendukungnya. Tetapi Sam mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, Sam pun akhirnya pergi. Keesokan harinya, Cody bertemu dengan tim renangnya dan Swan menuduhnya menggunakan zat tertentu untuk memenangkan kompetisi. Pada saat yang sama, beberapa rival mulai mengintimidasi Cody. Merasa kesal dengan tuduhan itu, Cody menyerang lawannya, yang akhirnya menyebabkan pertarungan di lorong sekolah. Sebelum situasi semakin parah, Jess berusaha menenangkan mereka. Tapi ketika Swan terus mengejek, Cody kembali mencoba menyerangnya. Kemudian, salah satu guru datang dan memisahkan mereka, meminta keduanya segera meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya, Cody memutuskan untuk berenang lagi di laut. Ketika mendekati salah satu mercusuar, ia bertemu dengan ibu putri duyungnya. Dengan penuh semangat, Cody berinteraksi dengan ibunya untuk pertama kali. Namun sebelum mereka sempat berbicara, mereka terkejut dengan kapal John yang sedang memancing. Berusaha agar tidak terlihat, sang putri duyung segera meninggalkan tempat itu. Namun John berhasil melihatnya. Sambil merayakan penemuan makhluk tersebut, John menyadari bahwa Cody sedang berenang bersama ibu putri duyung. Untuk melindungi dirinya, Cody buru-buru kembali ke pantai dan berlari pulang dengan perasaan cemas. Sebelum tidur, Cody menghubungi Sam dan memohon agar ia datang ke pantai keesokan harinya karena ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Pagi harinya, Jess pergi ke kapal ayahnya dan melihat ayahnya itu sedang menyiapkan perangkap besar untuk menangkap putri duyung. Jess merasa sangat cemas dan langsung berlari untuk memberitahu temannya. Di sebuah pantai yang sepi, Cody bertemu dengan Sam, teman lamanya. Sam merasa bersalah dan akhirnya mengungkapkan permintaan maafnya atas sikapnya saat pertama kali mengetahui rahasia besar Cody. Dengan tulus, ia mengaku sangat merindukan sahabatnya itu. Mendengar hal tersebut, Cody merasa lebih lega dan hatinya terasa lebih ringan. Tak banyak bicara, Cody mengajak Sam untuk berjalan ke arah air dan saat itu sirip-sirip Cody muncul kembali. Sam yang terkejut melihatnya hanya bisa terdiam, tak menyangka akan melihat hal seperti itu. Kemudian, Cody memberitahu Sam bahwa ibunya sang putri duyung datang untuk bertemu dengannya. Sam terkejut dan penasaran, tapi begitu melihat sang putri duyung secara langsung, ia benar-benar terkagum-kagum. Keindahan sosok itu sangat luar biasa, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun di tengah pertemuan yang penuh perasaan itu, Cody tiba-tiba merasakan sakit hebat di tubuhnya.
Ia segera meminta Sam untuk berlari dan memberitahu Sharon serta Whit agar mereka tahu ada yang salah dengan dirinya. Cody mulai merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya semakin kering dan ketika melihat ke bawah, ia terkejut melihat kakinya berubah menjadi ekor ikan besar. Melihat anaknya dalam bahaya, ibu Putri Duyung langsung berenang menuju Cody untuk mencoba membantu. Namun sebelum sang ibu sampai, John yang ternyata menyamar sebagai nelayan berhasil menangkap Cody. Begitu mengetahui bahwa ayahnya telah menangkap Cody, Jess langsung bergegas untuk menyelamatkan sahabatnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju perahu itu yang sedang membawa Cody. Di sana, John menjelaskan dengan semangat bahwa ia hanya butuh Cody sebentar. Setelah itu, ia berencana menggunakan Cody untuk memancing sang Putri Duyung agar bisa menangkapnya dengan perangkap yang sudah disiapkan. Namun, dalam perjalanan menuju perahu, makhluk Putri Duyung itu semakin mendekat. John pun segera menyiapkan jaring perangkapnya. She's out there, Jess! You get back here and you stay with her. Beruntung, Jess yang cepat berpikir dan mengambil pisau dari ayahnya, berhasil menyelamatkan Cody. Ia menyelam dengan cepat dan memotong jaring yang mengikat sang Putri Duyung, sehingga ia bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, karena gagal menangkap targetnya, John pun sangat marah. Dalam kekesalannya, ia tidak sengaja melepaskan tali perangkap yang membuat Jess terjebak dalam jaring itu. Jess yang kesulitan bernapas dan tenggelam dengan cepat mulai panik. John yang takut kehilangan anaknya langsung menyelam untuk mencoba menyelamatkannya. Namun, rasa panik membuatnya kesulitan bergerak. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Cody tidak tinggal diam. Ia langsung berenang cepat menuju Jess dan berhasil membawanya ke permukaan dermaga dalam waktu singkat. Sementara itu, Sam, Sharon, dan Whit tiba di tempat kejadian dan segera berusaha memberikan pertolongan pertama pada Jess. Namun, mereka menyadari bahwa teknik pertolongan pertama mereka tidak berhasil. Tanpa ragu, Cody menggunakan kekuatan listrik yang dimilikinya untuk membangunkan Jess. Jess yang terkejut melihat itu langsung mengungkapkan rasa takjubnya. Dia akhirnya sadar bahwa apa yang selama ini dikatakan ayahnya tentang makhluk seperti Cody memang benar. Namun, John yang merasa terpuruk berkata bahwa sekarang dia tidak lagi peduli tentang hal itu. Yang terpenting baginya adalah anaknya masih hidup. Saat semua orang terkejut dengan kejadian tersebut, ibu Putri Duyung muncul di depan mereka. Semua orang terdiam dan terkagum-kagum melihat makhluk luar biasa ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sharon yang menyadari bahwa Cody pantas hidup bersama ibunya yang asli merasa sangat emosional. Ia pun memutuskan untuk mendukung takdir Cody meskipun itu berarti harus melepaskan anak angkatnya. Akhirnya, Cody mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya atas segala bantuan yang telah mereka berikan. Dengan perasaan penuh haru, Cody lalu menyelam kembali menuju ibunya yang sangat bahagia bisa dipertemukan kembali dengan anaknya setelah sekian lama. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah film yang dibahas Babang Santuy kali ini? Ya tulis pendapat kalian di komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Gua harus santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.